Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran yang baru berjalan 6 bulan. Dua menteri Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartarto enggan berspekulasi mengenai isu reshuffle Kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar mengenai perombakan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mencuat. Kabar tersebut mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan 6 bulan sejak keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan berspekulasi soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Baginya reshuffle menjadi kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Tapi sudah ada info akan ada perpindahan atau reshuffle. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak mau menanggapi soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Airlangga mengaku tak tahu soal potensi perombakan kabinet. Ada info reshuffle ya Pak ya? Apa? Ada info reshuffle Pak? Nggak paham. Ya, terima kasih. Pak, kalau info reshuffle apakah benar ada Pak? Jadi juga bukan dari Bang. Kabar mengenai perombakan kabinet hanya sekedar rumor, lantaran saat evaluasi jajaran Kabinet Merah Putih 5 Mei lalu yang dipimpin Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna menunjukkan bahwa kabinet yang dipimpinnya selama 6 bulan pertama menghasilkan capaian-capaian yang signifikan untuk bangsa. Dalam evaluasi tersebut, Presiden Prabowo juga berterima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran kabinetnya yang sudah bekerja keras dan berdedikasi selama 6 bulan pertama pemerintahannya. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Isu perombakan kabinet mulai mencuat seiring perkembangan dinamika politik menatap Pilpres 2029 yang mempengaruhi susunan Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita segera menuju ke Istana Negara. Sudah ada jurnalis TV One Yohanes Leonardo di sana. Ardo, sebelum kita mengetahui tentang ratas, saya ingin bertanya terlebih dahulu perihal dengan isu reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Bagaimana dengan hal tersebut? Silakan. Ya, saya menjawab pertanyaan Anda di Istana sendiri terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang isu reshuffle ini sudah beberapa kali tersebar begitu ya, di sekitaran Istana. Khususnya belakangan ini terlebih kami sempat menjumpai ada Menteri SDM dan juga Menko Ekonomi yang sudah kami terima konfirmasinya bahwa mereka mengaku tidak tahu dan bahkan Bahlil meminta publik untuk mendengarkan atau juga menunggu dari keputusan Prabowo Subianto untuk tidak berspekulasi lebih lanjut. Nah, yang menarik memang Shena terkait isu reshuffle ini sendiri, kita tahu bahwa sejak dilantik sejak Oktober kemarin ada beberapa pencapaian, progres maupun juga beberapa catatan. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juga menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Memang untuk saat ini pemerintah sendiri belum memiliki rencana secara spesifik untuk melakukan perombakan susunan kabinet yang total ada 48 kementerian dan kelembagaan. Namun yang jelas dari pemerintah pusat sendiri sudah melakukan catatan khusus maupun juga memberikan evaluasi dalam berbagai bentuk kepada para menterinya dari Presiden Prabowo Subianto. Dan apa saja kemudian bentuknya, memang untuk secara spesifiknya tidak ada bentuk teguran ataupun juga bentuk sanksi yang kami terima informasinya. Namun yang jelas yang disampaikan oleh pemerintah
terkait catatan dan juga evaluasi ini memang diberikan kepada sejumlah menteri. Sejumlah menteri ini kami tafsirkan kemudian dan tadi juga dikonfirmasi juga oleh Prasetyo Hadi bahwa memang ada beberapa menteri, beberapa catatan khusus mulai dari mekanisme dan juga progres pekerjaan dari setiap lini kementerian maupun juga hingga ke tingkat komunikasi, baik tingkat komunikasi internal maupun juga eksternal kepada masyarakat, komunikasi publik. Dan ini yang menjadi catatan khusus karena kemudian ada beberapa menteri yang tadi disebutkan oleh Prasetyo Hadi memang tidak secara spesifik menteri mana saja, namun memang ada beberapa kementerian yang kemudian diberikan evaluasi dan juga catatan. Dan sebagai informasi untuk catatan ini sendiri tidak hanya diberikan kepada menteri-menteri yang kemudian dinilai sedikit kurang kinerjanya karena yang diteliti dan juga ditelaah oleh pihak pemerintah pusat sendiri dalam hal adalah Presiden Prabowo Subianto adalah seluruh lini kementerian mulai dari fokus pencapaian sampai ke beberapa catatan dan juga masukan. Artinya jika berbicara mengenai kemungkinan atau juga potensi perombakan kabinet memang belum bisa dipastikan dalam waktu dekat ini akan dilangsungkan. Setidaknya itulah keterangan kami terima dari pihak istana terkait potensi atau juga siapa saja sosok-sosok yang mungkin akan dilakukan atau juga akan terdampak dari perombakan yang isunya sudah mulai menyebar sejak beberapa pekan terakhir di Istana Negara. Siana untuk soal reshuffle kabinet. Sementara demikian informasinya, saya kembali lagi kepada Anda di studio. Lalu Yohanes Leonardo, bagaimana pemantauan Anda untuk kegiatan Presiden Prabowo Subianto sendiri atau ratas yang katanya sedang dilakukan pada hari ini? Silakan. Ya, Sena, menarik juga jika tadi kita berbicara soal reshuffle kabinet atau juga perombakan kabinet yang akan berlangsung pada sore hari ini adalah rapat terbatas mengenai percepatan atau juga progres percepatan hilirisasi yang menjadi salah satu misi atau juga visi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa hal yang akan dibahas, salah satunya adalah kemudian pembahasan terkait rancangan groundbreaking yang tadi kami dengarkan informasi ada sekitar 19 titik yang sudah siap untuk dilakukan groundbreaking di beberapa daerah dan untuk bidangnya apa saja karena memang misi Presiden Prabowo Subianto sendiri di bidang hilirisasi adalah kemudian kedaulatan di bidang pangan maupun juga kedaulatan di bidang energi seperti atau dalam bahasa Presiden adalah swasembada di mana kemudian terkait hilirisasi yang coba akan dirapatkan pada sore hari ini juga akan menyangkut terkait beberapa bidang, mulai dari bidang pangan, kemudian bidang pertanian, sampai ke bidang energi. Bicara soal rapat terbatas yang membahas juga soal energi pada sore hari ini, kemarin juga baru saja Presiden Prabowo Subianto memimpin gelaran terkait pembahasan mengenai investasi dari Huangyo yang salah satu produksi atau juga produsen baterai untuk investasi di Indonesia. Artinya dari catatan kemarin progresnya akan disampaikan juga dalam ratas sore hari nanti yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang kemudian akan dihadiri oleh sejumlah menteri. Ada beberapa menteri yang kami catat, diantara ada Menteri SDM, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri BUMN, Menteri Kehutanan, Menteri ATR BPN, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian dari pihak Danantara, serta kemudian dari Menteri Sekretaris Negara juga Sekretaris Kabinet yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang akan berlangsung sore hari nanti. Nantinya kami akan update kepada Anda apa saja kemudian poin-poin penting maupun juga pembahasan yang paling menarik terkait percepatan proses hilirisasi di Indonesia dari rapat terbatas yang akan berlangsung sore hari ini. Sementara demikian, Siana Damayana. Laporan lengkap dari jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.